Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama kita bersyukur Allah berikan kita nikmat iman, hidayah, juga nikmat sehat walafiat. Maka sebagai syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan kita bersolawat kepada Rasulullah, kita yang hadir saat ini diberkahi, diridhoi, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Al-Isra'u wal Mi'raju. Dua kata tapi beda arti. Dua kata tapi berbeda arti. Al-Isra rihlatun ardiyah, yaitu perjalanan darat, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan darat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah rihlatus samawiyah, perjalanan langit dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu Isra dan Mi'raj? Isra perjalanan darat, Mi'raj perjalanan langit. Jadi dua kata tapi beda arti. Dalilnya pun beda. Dalil Isra dan dalil Mi'raj. Dalilnya Isra itu ada di Quran sesuai dengan peristiwanya, yaitu nomor urut ke-17. Ya. Nama suratnya pun diabadikan dalam Quran, yaitu suratnya surat apa? Isra. Surat Isra. Al-Isra 17 ayatnya yang pertama. Yuk ikuti saya. Kita baca satu ayat. Semoga majlis ini jadi berkah. Meskipun suara dan tajwid saya dan kita barangkali tidak seindah yang lain, tapi kita cari fadilah berkahnya ayat ini. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bareng-bareng ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Sekarang ulangi yang awal nih. Ya, sama-sama ya. Subhanalladzi. Yuk. Sekarang pandangan ke depan dulu yuk. Maha suci. Kita disuruh bertasbih, mengagungkan Allah, mensucikan siapa? Allah. Ulama menyatakan sesuatu yang diawali dengan subhanallah, maka sesuatu itu sungguh luar biasa. Maka Allah mengawali ayat ini dengan sebutan subhanalladzi, karena yang bisa memperjalankan Nabi Muhammad itu hanyalah siapa? Allah. Secara logika dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan kendaraan onta kala itu menempuh waktu 1 bulan. Berarti kalau berangkatnya menuju Palestina Aqsa sebulan, pulangnya pun sebulan. Berarti pulang pergi menempuh perjalanan berapa lama? 2 bulan. Tapi Nabi hanya menempuh perjalanan sebelum fajar sudah ada di Mekah kembali. Makanya ucapannya apa tadi? Subhanalladzi. Maha suci. Makanya kalau kita menemukan sesuatu yang manusia tidak bisa, maka ucapannya adalah apa? Subhanallah. Baik, ke depan dulu yuk, fokus ya. Kalau kita menemukan sesuatu yang hanya Allah bisa menciptakan, kitanya enggak bisa, ucapannya adalah apa tadi? Subhanallah. Kalau Allah berikan manusia kelebihan di luar kelebihan manusia yang lain, maka ucapannya Masya Allah. Coba saya tes dulu, melebar sedikit. Kalau saya mendengar suara emasnya, suara Ustadz Muammar Z.A. Zainal Ashikin, fasohah tajwidnya, bacaannya, panjangnya suara, Allah berikan kelebihan kepada beliau. Ucapannya, Masya Allah. Saya melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi, hanya Allah yang bisa menciptakan. Ucapannya, Subhanallah. Saya melihat hamparan laut yang begitu luas, indahnya bulan rembulan di atas langit. Hanya Allah yang bisa menciptakan. Ucapannya? Kalau saya melihat perempuan cantik terbuka aurat depan kendaraan saya. Ucapan saya? Alhamdulillah. Gitu jadi bisa membedakan antara apa tadi? Subhanallah dengan apa? Masya Allah. Maka kalau ada yang tanya, kenapa peristiwa ini diawali dengan subhanalladzi asra? Karena Nabi Muhammad enggak berjalan sendiri, tapi beliau diperjalankan. Dan yang bisa memperjalankan hanya siapa? Allah. Makanya ucapannya subhanalladzi. Ini dalil Isra atau Mi'raj? Tolong jawab bareng-bareng. Dalil Isra atau Mi'raj? Sekarang dalil apa nih? Mi'raj. Suratnya 53. Suratnya 53. Tolong cari kata Sidratul Muntaha. Ayatnya 13, 14, 15. Ulangi. Berapa tadi suratnya tadi? 53. Lupa nama suratnya. An-Najm. Ayatnya 13, 14, 15. Ini peristiwa dalil adanya apa tadi? Mi'raj. Jadi Isra dalilnya beda, Mi'rajnya pun dalilnya beda. Ikuti saya, baca bareng-bareng, ikuti saya. Semoga ya berkah dengan bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sekarang ulangi yang 13. Ulangi yang 13. Ikuti saya. Walaqad ra'ahu. Ulangi lagi.
Walaqad ra'ahu. Sekarang ke depan dulu pandangannya. Sama-sama. Walaqad. Telah. Nabi telah. Bareng ya. Ro'a. Melihat. Nabi Muhammad telah melihat. Melihat siapa? Sama-sama. Ro'ahu. Hu-nya itu domirnya. Kembali kepada malaikat Jibril. Jadi kalau begitu Nabi Muhammad telah melihat malaikat siapa? Jibril. Maka ulama menyatakan dalam tafsirnya, malaikat Jibril yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika itu dalam bentuk asli. Ya, dalam bentuk apa? Asli. Ke depan dulu yuk, tidak lihat handphone biar enggak salah paham. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat. Berapa kali Ustaz? Sama-sama. Nazlatan ukhra. Di waktu yang lain. Pak, ulangi saya ya. Bareng-bareng ya. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli di waktu yang lain. Saya ulangi 2 kali. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli. Apa tadi? Di waktu yang, kalau begitu Nabi Muhammad sebelumnya pernah melihat Jibril atau tidak? Jangan ragu, pernah atau tidak? Karena di sini kalimatnya di waktu yang Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat 2 kali. Yang pertama di Gua Hira. Sama-sama ikuti saya. Qala Rasulullah. Bareng-bareng yuk. Walahu situmi'atin junahin. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat pingsan pertama kali. Jibril yang dilihat oleh Nabi Muhammad memiliki 600 sayap. Ketika sayapnya dibentangkan, baru 1 sayap langit sudah tertutup. Maka kalau ada yang tanya, berapa jumlah sayapnya malaikat Jibril? Jumlahnya ada 600. Makanya Nabi Muhammad kagum. Kaget begitu besarnya malaikat Jibril sampai beliau pingsan. Maka kalau ada yang tanya lagi-lagi, malaikat itu sungguh sangat besar. Di mana tempatnya malaikat menaungi sekelompok manusia? Sama-sama yuk. Innalillahi. Kan wa inna ilaihi. Itu orang meninggal. Yuk bareng ya. Innalillahi malaikatan. Sama-sama. Yaltamisuna ahla zikri. Allah punya malaikat yang tugasnya mencari-cari majlis zikir. Saya ulangi. Allah punya malaikat yang tugasnya mencari-cari. Bapak dihafalkan yuk. Allah punya malaikat yang tugasnya mencari-cari apa tadi? Sekarang saya tanya, kita ini termasuk enggak majlis zikir? Maka kalau begitu insya Allah di atas kita ini ada siapa? Coba lihat ke atas, enggak ada plafon. Kalau umpama malaikat menampakkan wujud aslinya, enggak mustahil kita akan mengalami seperti Nabi Muhammad alami. Akan apa? Karena begitu apanya? Makanya manusia enggak bisa ngelihat malaikat, manusia enggak bisa ngelihat jin, makhluk gaib. Itu adalah nikmat. Allah tutup mata kita, Pak, enggak bisa ngelihat malaikat. Itu adalah nikmat. Maka kalau umpama ada orang yang bisa ngelihat di luar batas kemampuan manusia biasa, saya khawatir di dalam dirinya ada makhluk yang bernama jin dan harus dikeluarkan. Cara mengeluarkannya namanya dengan cara ruqyah. Apa tadi? Hati-hati ya, dengar suara azan gelisah, baca Quran panas, di pengajian di masjid maunya cepat-cepat selesai, duduknya udah serba salah, sila salah, belonjor salah, nyender salah. Makanya orang yang nyender harus Berarti kalau begitu kita tidak bisa ngelihat malaikat, itu adalah nikmat. Sama-sama yuk, bareng-bareng. Berapa kali Nabi Muhammad ngelihat malaikat Jibril? Jangan ragu, berapa kali? Yang pertama,
Yang kedua di mana? Dijelaskan dalam Quran. Sama-sama yuk, bareng-bareng. Yang tadi ulangi, 13 dulu. Walaqad ra'ana nazlatan ukhra. Angkat suaranya Pak, biar barokah yuk. Inda sidratil muntaha. Yang kedua, Nabi Muhammad ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk. Kedua kalinya di mana? Jangan ragu, di mana? Dalam peristiwa. Tapi ngelihat kedua kalinya enggak pingsan. Ada yang bisa menjawab enggak? Kenapa ngelihat pertama kali pingsan, yang kedua enggak? Ya, jangan ragu. Kenapa yang pertama pingsan, yang kedua enggak? Karena udah kenal. Karena udah pernah lihat. Makanya ada ungkapan pandangan pertama begitu. Jadi yang pertama beliau pingsan, yang kedua beliau enggak pingsan karena udah pernah melihat sebelumnya. Di mana sebelumnya? Gua Hira. Di mana yang berikutnya? Di Sidratil. Dalam peristiwa apa? Oh, Isra Mi'raj. Ini apa nih? Mi'raj. Bapak semuanya sehat ya? Maka ngelihat yang kedua kalinya itu beliau enggak pingsan dalam peristiwa apa? Apa nih? Mi'raj. Inilah dalil adanya peristiwa ngelihatnya di mana, Pak? Sidrah. Ulangi. Sidrah. Muntaha. Sidrah itu artinya pohon bidara. Muntaha artinya akhir. Pohon bidara di Tomang ada yang jual. Pohon bidara. Tapi pohon bidara itu umumnya orang beli, orang pelihara, orang tanam buat ngusir jin. Tapi pohon bidara yang ada di mana? Di mana? Di Sidratul Muntaha, yaitu pohon bidara. Pohon bidara yang ada di mana? Yang ada di langit yang ke-7. Apa yang terjadi, Ustaz? Pohon bidara yang ada di langit yang ke-7. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, wa waraquha ka'uyul. Bentuk daunnya seperti kuping gajah. Dan buahnya seperti kendi. Sahih Bukhari Muslim. Barang-barang. Pohon bidara yang ada di langit. Bentuk daunnya seperti telinga kuping. Dan apa tadi? Dan buahnya seperti. Dan kemudian ada pendapat mengatakan jumlah daunnya yang ada di sana seperti jumlah makhluk yang ada di muka bumi. Jika daunnya itu jatuh, maka ada makhluk di muka bumi ini yang meninggal dunia. Berarti kalau begitu, pohon itu sungguh sangat besar. Adanya di mana, Ustaz? Adanya di langit yang... Berarti kalau begitu Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'raj mentok akhir hanya sampai ke langit ke-7. Di atas langit ke-7 ada apa, Ustaz? Ada kursi. Di atas kursi ada apa? Dan di atas apa ini ada apa? Ya, saya ulangin ya. Di langit ke-7, ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu, ya Allah. Di atas langit ke-7 ada kursi. Di atas kursi ada apa? Di atas apa? Ada apa? Coba sama-sama yuk. Di atas langit ke-7 ada kursi. Di atas kursi, di atas apa? Beri saya. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i. Allah berfirman dalam Quran suratnya ke-11 ayat 7. Arsy Allah itu di atas air. Saya ulangi. Arsy Allah itu di atas. Maka di atas langit 7 ada air. Mudahkan jamaah nerima ilmu, ya Allah. Di atas langit ke-7 ada kursi. Di atas kursi ada barusan. Jangan ragu, ada air. Di atas air ada arsy.
Berarti kalau begitu lautan, sungai itu ada juga di mana? Atas langit. Kalau ada yang tanya, ke depan dulu. Siapa atau apa makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan? Yang paling besar yang Allah ciptakan bukan langit, bukan bumi, bukan kursi, bukan air, tapi adalah arsy. Apa tadi? Berarti Nabi Muhammad peristiwa Isra dan Mi'raj hanya sampai ke langit 7. Langit berapa tadi? 7. Apa yang terjadi Ustadz? Terusin lagi Pak. Ayat berikutnya yang tadi. Yang tadi. Yuk sama-sama. Angkat suaranya. Angkat suaranya yuk. Yang ulangi dari awal. 13. Walaqad ra'a. Yuk. Nazlatan ukhra. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli di waktu yang lain. Di mana? Sama-sama. Inda sidratil muntaha. Yuk. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya yang lain. Yang kedua yaitu di mana? Di mana tadi? Sidratul. Yang ini fokus yuk. Yang 15-nya. Angkat suaranya ya. Indaha. Lagi sini. Indaha. Indah di sisi, di samping ha Sidratul Muntaha, di samping Sidratul Muntaha atau di sebelah Sidratul Muntaha ada apa? Nabi ngelihat apa? Sama-sama. Jannatul Ma'wa. Jannah itu artinya apa? Surga. Berarti kalau begitu Nabi Muhammad sudah melihat di langit. Yang dilihat surga itu posisinya ada di... Ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Arhamar Rahimin. Nabi Muhammad tadi ngelihat Jibril dalam rupa asli malaikat di mana? Sama-sama bareng-bareng. Di mana? Di samping Sidratul Muntaha Nabi melihat. Berarti kalau begitu, Nabi udah pernah belum ngelihat surga? Udah kapan? Mi'raj. Yang Nabi lihat surga itu ada di apa? Di samping. Jadi surga yang dilihat Nabi benar-benar terlihat posisinya Nabi melihat surga di sebelah. Maka Allah perlihatkan bagaimana indahnya surga dalam perjalanan Tolong jawab Pak. Kalau begitu, sekarang belum kiamat. Sekarang belum kiamat. Sebentar ya, ini hadisnya nih. Sebentar. Nabi di hadapan sahabatnya, kaki kanannya melangkah selangkah ke depan, lalu tangannya seperti ini. Dan Nabi mundur ke belakang selangkah. Sahabat tanya, maka Nabi menjawab, aku melangkah selangkah ke depan. Dan tanganku seperti memetik, karena aku diperlihatkan surga. Dan aku nggak sabar ingin memetik buahnya. Dan aku mundur ke belakang karena aku diperlihatkan neraka. Dan begitu dahsyatnya api neraka, maka aku mundur. Kalau begitu, Nabi sudah melihat surga dan neraka atau belum? Sekarang lagi. Kalau segitu, sekarang nih, surga sudah ada atau belum? Jangan, Pak siapa namanya Pak? Apa? Fajri. Fajri subuh. Ya, subuh. Sama-sama ya. Suratnya Al-Isra ayat 78. Ada enggak kata Fajri? Aqimis sholata. Suara yuk. Liduluki syamsi ila ghosakil laili wa Qur'an. Inna Qur'an hudan. Berarti Fajri itu ada di dalam Quran. Bapak tahu? Tahu? Surat apa tadi? Ayat surat Al-Fajr. Oh iya benar juga sih. Iya benar juga. Wal Fajr walayalin asyr. Iya benar juga ya. Bapak sehat Pak? Sehat ya Allah. Itu sampai mana saya ngomong tadi itu ya? Surga.
Surga. Sama-sama yuk, bareng-bareng. Surga sudah tercipta atau belum? Kalau surganya sudah tercipta dan Nabi Muhammad sudah melihat, tolong jawab Pak. Kalau begitu, bidadarinya sudah ada atau belum Pak? Enggak tahu saya. Logika aja, surganya sudah ada. Benar apa enggak? Bidadarinya sudah ada atau belum? Wahai Bang Fajri, ada enggak bidadari? Secara logika, ada. Jadi kalau ada yang tanya, apakah bidadari sama istri sama? Beda. Bidadari penghuni sorga, istri di dunia. Kalau Bapak tanya, mana yang lebih cantik Ustadz? Istri atau bidadari? Jawab Pak. Istri atau bidadari? Takut dilaporin. Ada nggak suami takut sama istrinya? Bukan, alasannya banyak mengalah. Bukan takut. Nah, itu omongan orang-orang yang... Nah, kembali lagi sini yuk. Sama-sama. Jadi kalau ada yang tanya, apakah surga sudah ada? Jawabannya ada. Dan apakah bidadarinya sudah ada? Jawabannya ada. Makanya Nabi mengatakan, berapa jumlah pintu sorga dan berapa jumlah pintu neraka. Buka terakhir, Qur'annya surat 15. Berapa tadi suratnya tadi? Surat ke-15. Nama suratnya Al-Hijr. Ayatnya 44. Berapa ayatnya? 44. Yuk, sama-sama yuk. Al-Hijr 15, ayat berapa nih? 44. Sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Laha sab'atu abwab. Stop di sini. Sebentar, ke sini. Wahid, isnani, talatah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Berapa? Jadi pintu neraka itu jumlahnya ada 7. Kalau ada yang tanya berapa jumlah pintu neraka, jawabannya ada 7. Jahannam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah. Ternyata jumlah pintu neraka tertulis dalam Quran. Sementara jumlah pintu sorga tidak tertulis dalam Quran, tapi ditulis dalam hadis. Jumlah pintu sorga. Sini sama-sama. Fokus dulu. Man qala hina. Man qala ba'dal wudu. Barang siapa yang baca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sahih Muslim. Sahih. Kedua, doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal. 2. 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Ada berapa Pak? Ada berapa nih? Ini jangan difoto di flyer nih. Ada berapa? Ada berapa nih? Semoga Allah berikan kita pemimpin yang amanah. Ada 3. Apa tadi? 3 apa nih? Doa setelah apa? Mau pakai yang pertama benar, mau pakai yang kedua benar, mau pakai yang ketiga benar. Tiga-tiganya doa setelah wudhu ini benar. Yang enggak benar? Apa keutamaannya Ustadz? Barang siapa yang baca doa setelah
wudu. Maka Nabi mengatakan ila futihat lahu abwabul jannah asamaniyah. Maka pintu sorga yang jumlahnya samaniyah, wahid, isnani, talata, arba'a, khamsa, sita, saba'a, samaniyah. Bareng-bareng. Pintu neraka jumlahnya, pintu sorga jumlahnya. Dan barang siapa yang baca doa setelah buka, suruh pilih sorga mana yang dia sukai, gara-gara jumlah pintu sorga. Astagfirullahalazim. Berapa tadi? 8 jumlah pintu neraka, Pak Fajri. Itu kata siapa? Alhamdulillah. Kalau pintu sorga 8 kata siapa? Bukan kata Ustadz. Hadis. Apa amalan pembuka pintu sorga, Ustadz? Yang pertama doa setelah makan berapa? Kalau perempuan mengamak, gak ada istri, gak ada perempuan. Ada. Dengar nggak apa yang kita omong? Bapaknya dengar. Bapak sehat, Pak? Bagaimana tadi sampai 4 istri? Istri mengamalkan berapa nih? Maka kalau istri mengamalkan 4 ini, pintu sorga terbuka dan disuruh pilih sorga mana yang dia sukai. Berapa tadi? Berapa tadi? 4. Mas sekarang waktunya harus sepakat dulu nih. Terusin apa enggak nih? Terusin enggak? Ya. 1. Idza sholatil mar'a khamsaha. Kalau istri sholat 5 waktu. 1. Kurang berapa? Wa shomat syahroha. Kalau istri puasa di bulan Ramadan. 2. Kurang berapa? 2. Wa hafizat farjaha. Kalau istri menjaga diri atau menutup auratnya. Berapa nih? Ulangin yuk, ulangin. Pertama, sholatnya banyak, Pak. Sholat apa? Yang kedua, bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga diri. Menjaga dirinya dari fitnah. Dari fitnah. Atau menutup auratnya bisa juga dipahami. Ulangin yuk. Pertama, istri. Kedua, ketiga, tadi Nabi mengatakan berapa? Yang 4 ini nih. Wa ato'at zaujaha. Dan istri taat sama suaminya. Maka pintu sorga yang terbuka untuknya. Dan disuruh pilih sorga mana yang dia sukain. Dari 4 ini yang paling susah kira-kira menurut Bapak yang diamalkan sama istri yang nomor berapa? Nomor berapa? Allah. Bapak pilih mana, Pak? Punya istri cantik, tapi enggak solehah. Punya istri biasa banget, Pak, tapi solehah. Pilih yang mana? Bapak semuanya sehat. Ya, cukup jam 1. Padahal masih banyak nih. Tuh, belum saya jelaskan. Cuman karena terbatas sampai jam berapa tadi? 1. Ya, entah kapan panjang umur sehat kita bisa lanjutkan lagi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.